Wabarakatuh. Saya hormati tuan rumah, Samroni, Kepala Desa, kemudian PLT Camat yang diwakili Pak Mujahidin, kemudian Pak Danramil, matur nuwun rawuhipun Pak, dan Pak Kapolsek, kemudian seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ketemu saya hari ini. Ya, saya perkenalkan, saya AKBP Ratna, panggil saja Bu Ratna ya Pak. Saya kebetulan Kapolres di Semarang, biasanya dikenal dengan Polres Ungaran gitu Pak. Polres Ungaran, karena kalau Semarang itu biasanya dikenal dengan Semarang yang kota gitu, Polrestabes, tapi orang tahunya itu Polres Semarang, padahal di sini juga ada Polres Semarang. Kalau di kota namanya Polrestabes, kalau di sini Polres Semarang. Ya saya sudah 3 bulan Pak, 3 bulan 3 bulan lebih sedikit di Semarang ini, dari akhir Januari sampai hari ini, dan alhamdulillah saya senang karena bisa keliling-keliling ketemu Bapak Ibu sekalian, dan harapan saya kami bisa lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau ada masalah apapun terkait dengan Kamtibmas, Bapak Ibu sekalian tidak sungkan-sungkan untuk memberitahukan ke kami, karena terus terang Bapak Ibu, jumlah anggota kami ini sangat terbatas. Di Polsek ada berapa Pak? Ada 23 orang saja dan mengcover 1 kecamatan. Begitu juga kami di Polres dengan seluruh polsek jajaran itu jumlahnya tidak lebih dari 925 orang. Artinya kami butuh kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan informasi, memberikan masukan, saran, dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Semarang, khususnya ini Kecamatan Pagelan dan Desa Ujung-Ujung ini, supaya tetap senantiasa aman, tertib, warganya ayem dan sejahtera. Ngapain nggih Bapak Ibu? Nah, tadinya saya pikir karena kelihatan gitu ya Pak, biasanya kan agak jauh depannya, nah ini biar kelihatan Pak, tidak apa-apa. Nah, kita mengharapkan Bapak Ibu bisa komunikasi dengan kami tanpa Bapak Ibu ya jangan pernah sungkan dengan kami. Segala apapun yang dibutuhkan, kiranya kami bisa membantu, pasti akan semaksimal mungkin kami bantu. Di Desa Ujung-Ujung pasti ada Pak Babin ya Pak. Sinten Pak Babin ini Pak? Pak Sarmoni? Pak Saputra. Pak Saputra. Saya cuma ngecek aja, berarti warga Tepang kali Pak Babin gitu. Kalau saya tanya terus nggak tahu namanya, berarti Pak Babinnya datang. Nah ini Pak Ariandi, Pak Kapolsek juga dan sungkan-sungkan untuk mengakses kami. Ada apa-apa, ada yang mau ditanyakan, tanya saja, nggak usah sungkan. Kami juga manusia biasa, nggak bakal gigit. Kalau ada masalah atau apapun, segera beritahu kami supaya kalau kami bisa memberikan solusi, kami bisa hadir dengan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan solusi. Sebenarnya saya nggak ingin ceramah Bapak Ibu, saya lebih ingin mendengarkan keluhan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kinerja kami, terutama di jajaran Polsek, supaya saya bisa membenahi, mengevaluasi, supaya kehadiran kami di tengah-tengah Bapak Ibu itu benar-benar sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal-hal yang kiranya menyimpang, tidak baik, bisa memberikan informasi ke saya supaya saya bisa melakukan perbaikan. Kami tegur supaya bisa lebih dekat lagi dengan Bapak Ibu sekalian dan bisa memberikan sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Jadi kehadiran kami di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Bisa saling bersinergi, bisa apapun. Saya rasa kalau Pak Babin itu multi talenta, Pak Danu ya. Nah,
Biasanya apa kegiatannya Pak Belu? Jalan-jalan. Kalau Babi nggak hobi jalan-jalan itu bahaya. Biasanya di rumah aja berarti nggak pernah keliling. Kalau hobinya jalan-jalan itu udah bener berarti ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Babi lama nggak sampai, telepon aja Pak kemana aja gitu. Pak kepala desa ini. Kalau Pak Babi lama nggak muncul, dicari aja Pak. Karena memang sudah nggak tahu ya. Tapi gak ganggu tuh Pak. Memang tujuannya. Tinggalnya di mana Pak Galuh? Oh 1 kilo dari sini. Daerah ujung-ujung ya. Oh Tengaran, tapi dekat sini. Tadi saya kira 30 menit nyampe di sini. Ternyata untuk saya berangkatnya lebih cepat Pak, 15 menit jadi 45 menit nyampe sini. Atau mungkin salah driver ya, terlalu lambat bawa mobilnya. Kok gak nyampe-nyampe saya bilang. Tapi senang saya Pak lihat pemandangan, banyak pemandangan nih. Saya asli Pati Pak sebenarnya. Saya orang Pati asli, lahir besar sekolah di Pati. Sama saya juga orang di kampung Pak. Bapak saya petani, ibu saya cari di rumah. Jadi saya memang lahir besar di Pati dan kebetulan setelah lulus saya lebih banyak bekerja di Jakarta. Baru kali ini saya ditugaskan di wilayah dan alhamdulillah terpanggil oleh Bapak Ibu Ustazah. Saya hanya memberikan himbauan Bapak Ibu, ini habis seperti prediksi saya angka pencurian itu agak meningkat. Nah ini tolong nanti disampaikan ke warga supaya menjaga barang-barang berharganya masing-masing, supaya tidak bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, menjaga barang-barang berharga miliknya. Kemudian kalau sudah sore duduk di rumah ya dicek gitu ya. Selain Pak Babi nanti keliling ya, supaya warga masyarakat juga mengamankan barang-barang pribadinya. Kemudian saya menitipkan putra putri Bapak Ibu, ini kelulusan ya hari ini pengumuman. Mungkin Bapak Ibu yang putra putrinya sekolah dan kelulusan dari mungkin monitor, tapi kelulusannya online. Harapan kami tidak ada anak-anak yang konvoy, kemudian mengganggu arus lalu lintas, apalagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi saya minta pada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menjaga putra putri yang ada di lingkungannya masing-masing, karena banyak juga keluhan dari orang tua yang sepertinya tidak sanggup menjaga anak-anaknya gitu ya. Karena beberapa kali ada anak-anak yang kami amankan di Polres itu ya keluhannya orang tuanya tidak bisa menasehati, sudah seperti tidak dianggap gitu ya. Orang tua ngomong itu anaknya udah maneni kalau orang Jawa bilang. Jadi mungkin di sekeliling atau tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat bisa juga memberikan edukasi, memberikan himbauan supaya anak-anak ini bisa lebih terarah. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa melibatkan putra-putrinya supaya daerah-daerah yang berbeda. Kemudian kalau yang belum cukup umur, saya berharap tidak diberikan rokok karena selain diri sendiri juga membahayakan orang lain yang sedang bekerja. Karena kadang-kadang mereka membutuhkan validasi, ya, mencari jati diri dengan cara yang salah, kemudian membutuhkan gejala. Beberapa waktu yang lalu pas Ramadan kami mengamankan 100 lebih, 180 lebih kendaraan anak-anak berlayar di CSA lintas Ambarawa. Nah setelah itu kemudian kami patroli dan sampai sekarang saya tidak menemukan lagi. Mudah-mudahan sampai selanjutnya kami tidak menemukan lagi. Kami juga mungkin melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah. Harapannya anak-anak generasi muda ini bisa kami gandeng, kemudian kami arahkan ke kegiatan-kegiatan yang positif supaya mereka juga mudah terpengaruh. Kemudian penggunaan gadget juga mesti diawasi dan juga kadang-kadang orang tua itu tidak peduli dengan teman
Tapi itu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu, karena sebagai orang tua itu kita harus tahu siapa lingkungan anak-anak kita, siapa teman-teman anak kita, supaya kita tahu apa saja yang dikerjakan oleh anak kita bersama dengan teman-temannya. Kalau kiranya hal-hal negatif kita bisa segera ingatkan. Kalau misalnya kegiatannya positif, ya kita dukung supaya mereka bisa berkembang dengan baik. Anak-anak sekarang cukup kritis, saya senang kemudian perkembangan mereka. Nah ini yang kurang adalah pengarahan, ya. Cukup mereka arahkan supaya mereka kritisnya itu bisa tersalurkan dan menjadi sesuatu yang baik. Saya melihat beberapa pemuda-pemuda yang tergabung dalam petani milenial bagus, dan di Kabupaten Semarang ini ada kelompok petani milenial. Nah, silakan nanti Pak Kepala Desa, kalau memang ada putra putrinya yang pemuda-pemuda di sini yang bisa disalurkan bakatnya, memiliki bakat minatnya, mungkin bisa diwadahi dan nanti saya bisa sampaikan ke Pak Bupati untuk kita saling kolaborasi. Jadi di belakang ada siswa Bakomsus, ini siswa belum dilantik Pak, nanti bulan Juni mereka akan pelantikan sedikit. Nah ini 15 ada berapa? 6. Ini 2. Yang lain di Polsek ada kegiatan fungsi teknis ya. Nah ini ada bintara dengan kompetensi khusus. Ini mereka ada pertanian, peternakan dan juga perikanan. Silakan punya kompetensi yang khusus, nanti Pak Kapolsek bisa diarahkan ya, bisa langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan asistensi ke masyarakat. Kalau di desa ada kelompok tani nih Pak, kelompok tani punya demplot, mereka kira-kira apa yang bisa dikembangkan, bisa silakan ditularkan ilmunya ke masyarakat. Kamu jurusan apa? Pertanyaannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi. Sebenarnya? Saya pertanyaan Apa? agribisnis tanaman pangan hortikultura. Hortikultura. Berarti tanaman buah ya? Sayuran. Sayuran. Nah, di sini kalau misalnya ada demplot yang di menanam sayuran, silakan mungkin bisa diberikan asistensi. Ini anak-anak ini punya kompetensi khusus, memang direkrut untuk pendukung Astasita program dari Presiden, yaitu ketahanan pangan, memang untuk memberikan asistensi kepada masyarakat terkait dengan pertanian. Kalau Pak Dalu kan paksa bisa, kalau mereka memang sudah punya basic, punya pengetahuan yang terkait dengan pertanian. Kalau Pak Dalu mungkin bisa apa aja? Pak Dalu bisa bertani nggak? Macam? Kalau ini dipaksa bisa Pak, kalau ini memang punya ilmunya gitu. Jadi silakan nanti bisa dikolaborasikan gitu ya. Khususnya ibu-ibu kalau punya demplot nggak Bu? PKK? Belum. Mungkin kalau ada pekarangan yang nganggur, silakan dulu. Kalau ada pekarangan yang nganggur mungkin bisa dimanfaatkan untuk petani. Paling tidak bisa dinikmati panennya itu punya kepuasan tersendiri. Kalau hasilnya melimpah bisa dijual, nanti uangnya bisa masuk kas, bisa untuk beli bibit lagi. Jadi ibu-ibu punya kesibukan, biar tidak punya defisit lah, gitu. Itu punya kesibukan yang menguntungkan, yang bisa dibawa pulang hasilnya untuk masak, gitu. Kemarin saya di daerah mana tuh? Bagulan, desa apa yang Kenteng. Di Kenteng itu ada 20 ibu-ibu punya demplot, kemudian tanamannya macam-macam, ada cabai, ada terong, kemudian pelihara kambing juga. Nanti kalau misalnya butuh bibit atau butuh pupuk, nah bisa dikomunikasikan dengan kami Pak. Nanti kita bantu. Yang penting ibu-ibunya kompak, kemudian bisa memanage ya lahan itu dengan baik, kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu itu sendiri, sehingga membantu, bisa paling tidak membantu mengurangi uang belanja karena bisa dari hasil itu. Kalau misalnya lebih bisa dijual ke pasar.
dan itu bisa dimasukkan kas, dikelola dengan baik untuk kesejahteraan ibu-ibu.